Ketemu lagi dengan saya ya, channel Dr. Made Hipnotis, channel membahas tentang dunia hipnoterapi dan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya. Nah, kali ini topiknya tentang penyakit yang paling sering dan hampir semua orang pernah mengalaminya, yaitu sakit MAH ya. Di sini dokter akan membedakan antara MAH dengan GERD ya. Apa bedanya? Sering sekali yang kita dengar di kehidupan kita sehari-hari, kita sering menggabungkan antara MAH dengan GERD, dan apakah hipnoterapi bisa mengurangi gejala MAH dan GERD ini. Oke teman-teman, jangan lupa ya, jangan di skip, tapi justru ditonton sampai selesai. Jadi kalau gejala MAH itu biasanya itu kembung ya, kemudian sebah. Ada yang bilang masuk angin, itu masuk gejala MAH, susah buang air besar dan sakit di perutnya. Nah, sakit MAH ini bisa saja itu merupakan gejala dari penyakit yang lain, misalnya orang yang flu ya atau infeksi saluran pernapasan biasanya juga menderita gangguan MAH. Jadi yang lainnya misalnya disebabkan oleh adanya batu empedu atau ada gangguan hati. Kemudian karena makan makanan yang banyak mengandung gas, itu juga bisa menimbulkan gejala seperti MAH ya. Nah, kalau GERD itu adalah asam lambung yang naik ke daerah kerongkongan kita atau daerah yang lebih tinggi daripada lambungnya, yaitu dari ulu hati, dada, sampai daerah mulut. Gejalanya itu bisa berupa nyeri ulu hati, kemudian di dada itu kadang terasa panas, rasa sesak napas, ya, rasa asam dan pahit yang ada di daerah mulut dan kerongkongan. Nah, kalau GERD ini biasanya penyebabnya paling banyak ya, paling sering itu justru adalah stres. Tahu ya stres ya? Tahu ya pasti. Kemudian cemas, mengkhawatirkan sesuatu. Kemudian ada juga yang menyebut itu stres dan anxiety itu sebagai gejala anxiety atau cemas yang berlebihan. Nah, tapi di luar penyebab stres, cemas, dan anxiety ada penyebab GERD yang lain, yaitu efek samping obat tertentu. Kita pernah mengenal mungkin obat gula ya, bagi teman-teman yang mengkonsumsi obat gula, itu ada metformin. Kadang-kadang pada orang tertentu, dia menimbulkan efek asam lambungnya bisa naik. Itu di antara lambung sama daerah kerongkongan itu ada pintu atau sekat atau kita sebut katup pada kerongkongan bagian bawah ya, katup kerongkongan bagian bawah. Nah, katup ini harusnya secara alamiah dia hanya terbuka kalau kita makan atau minum, kemudian tertutup lagi. Tujuannya adalah menghindari asam lambung yang naik. Tapi dalam keadaan tertentu dia bisa terbuka yang tadi dokter sebut, bisa karena anxiety, bisa karena cemas, bisa karena khawatir, atau efek samping obat tertentu. Nah, penyebab yang lain lagi adalah asap rokok. Asap rokok itu bisa mengakibatkan kelemahan daripada katup dari kerongkongan. Nah, perubahan hormonal juga sering menjadi penyebab asam lambung naik. Sehingga kalau terjadi pada wanita, ini dokter kasih contoh ya, wanita di kehamilan bulan-bulan pertama, biasanya itu terjadi perubahan hormon. Nah, perubahan hormonnya juga bisa mengakibatkan kelemahan pada eh, pintu atau katup kerongkongan bagian bawah yang mengakibatkan asam lambungnya naik. Sehingga banyak sekali wanita yang hamil itu justru keluhannya adalah mual, muntah, rasa asam di mulut ya. Jadi gejalanya seperti itu. Lalu bagaimana
hipnoterapi itu bisa menyembuhkan gejala GERD. Tadi kita bilang ya, gejala GERD sebagian besar itu disebabkan karena pikiran manusia, yaitu karena stres, karena cemas atau anxiety. Yang kita tahu, cemas, stres, anxiety itu adalah gejala atau gangguan yang ada di pikiran kita. Letaknya adalah di pikiran bawah sadar seseorang. Jadi kalau kita bisa masuk ke pikiran bawah sadarnya, tentu kita bisa langsung ke penyebabnya, yaitu anxiety, cemas, dan rasa takut atau stres ya. Jadi kalau hipnoterapi itu menggunakan teknik hipnosis, kita membuat seseorang mengalami trans. Trans itu adalah di mana badannya mengalami relaksasi, pikirannya merelaksasi, dia fokus pada satu hal, yaitu biasanya fokus pada suara yang dikeluarkan oleh si penghipnotis. Nah, sugestinya ini adalah kalimat-kalimat yang bisa menghilangkan stres, cemas, dan anxiety-nya. Secara otomatis, kalau penghipnotis itu berhasil mengubah stres, cemas, anxiety-nya menjadi sesuatu yang lebih tenang, ya, menjadi kliennya menjadi lebih sabar, lebih menjadi sosok yang pemberani, yang lebih penting lagi si klien merasa bahagia, secara otomatis pintu kerongkongan bagian bawahnya akan menutup kembali. Nah, kalau sudah menutup, tentu gejala-gejala yang disebut GERD tadi secara otomatis akan berkurang bahkan menghilang. Dokter ulangi lagi ya, gejala GERD tadi seperti misalnya sakit ulu hati, sesak napas, kemudian rasa pahit di mulut, rasa asam di kerongkongan, itu secara otomatis berkurang karena pintu bawah kerongkongannya sudah menutup kembali. Kenapa menutup? Karena stres, cemas, dan anxiety-nya hilang. Ya, salah satunya cara menghilangkan tadi dengan membuat seseorang mengalami kondisi trans, lalu disugesti dan menjadi sosok yang berubah menjadi orang yang lebih tenang ya. Proses ini kita sebut dengan hipnosis karena hipnosis digunakan untuk pengobatan, makanya istilahnya menjadi hipnoterapi. Oke, teman-teman, hari ini ya topiknya tadi adalah perbedaan antara MAH, GERD, dan peranan hipnoterapi dalam menghilangkan gejala atau keluhan baik GERD maupun MAH-nya. Jadi teman-teman tetap semangat.